Real Madrid berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Borussia Mönchengladbach pada match ke-6 grup B Liga Champions. Pertandingan dimulai dan Madrid langsung mendominasi penguasaan bola. Mönchengladbach terkurung di wilayah sendiri, belum bisa balas menyerang. Tekanan Madrid langsung berbuah manis di menit ke-9. Lucas Vazquez menyisir sayap kanan usai mencuri bola di lini tengah dan mengirim umpan silang ke kotak penalti. Di sana sudah ada Karim Benzema yang menyambutnya dengan sundulan terarah. Gol Madrid 1-0 untuk Gladbach. Gol ini membuat Madrid bermain kian nyaman, tapi tim tamu tampak lebih aktif sejak menit ke-15. Playa bahkan mendapatkan peluang berbahaya di menit ke-24. Madrid pun nyaris kebobolan. Gladbach boleh melawan, tapi Madrid masih lebih efektif dalam memaksimalkan peluang. Benzema mencetak gol keduanya di menit ke-31, skema mirip dengan gol pertama. Kali ini Rodrigo yang mengirim umpan silang dan disambut tandukan Benzema. Gol Madrid 2-0 Mönchengladbach. Di babak kedua, pertandingan dilanjutkan kembali dengan pola yang sama. Madrid masih lebih dominan, tapi kali ini Mönchengladbach mulai berani membawa bola dan membangun serangan. Namun hingga wasit meniupkan peluit panjang, skor 2-0 untuk kemenangan Real Madrid. Hasil ini pun memastikan langkah Madrid ke 16 besar sebagai juara grup dengan 10 poin. Gladbach pun membutuhkan sebagai runner-up dengan 8 poin, karena di partai lain Inter Milan hanya bisa bermain imbang 0-0 dengan Shakhtar Donetsk. Manajer Real Madrid Zinedine Zidane angkat bicara terkait situasi masa depannya. Ia mengakui bahwa ada peluang baginya untuk dipecat manajemen Al Real jika performa Madrid terus memburuk. Zidane kerap dijuluki sebagai anak emas di Real Madrid. Ini dikarenakan selama menangani Al Real, ia berhasil mempersembahkan sejumlah trofi bergengsi untuk klub ibu kota Spanyol tersebut. Namun musim ini Zidane berada dalam situasi yang cukup sulit. Performa Real Madrid cenderung merosot sehingga mulai ada desakan-desakan bagi pelatih berkepala pelontos itu untuk mundur. Zidane mengakui bahwa ada peluang ia benar-benar dipecat oleh manajemen Madrid. Zidane menyebut bahwa jika Real Madrid terus tampil buruk, maka normalnya jika ia nantinya harus dipecat. Saya tidak pernah merasa bahwa saya kebal di Real Madrid. Selama saya jadi pemain atau sebagai pelatih, saya tidak pernah merasa kebal, tidak sekalipun. Saya berada di klub ini untuk sebuah alasan dan saya akan hidup untuk alasan itu hingga hari terakhir saya di klub ini. Ketika Anda tidak meraih kemenangan, wajar jika Anda mendapatkan kritikan. Namun itu tidak mengubah cara pikir saya kepada para pemain saya atau kepada pekerjaan saya sehari-hari, ujar Zidane dikutip dari Sportsmall. Zidane juga menegaskan bahwa ia tidak berpangku tangan dengan situasi yang ada saat ini. Jadi ia tengah mengupayakan agar timnya bisa segera keluar dari situasi sulit ini. Spekulasi mengenai masa depan Luka Modric menemui titik terang. Sang gelandang kabarnya akan mendapatkan setoran kontrak baru dalam waktu dekat. Modric merupakan sosok pemain yang krusial bagi Real Madrid. Ia sudah menjadi metronom yang mengatur tempo permainan Al Real sejak 7 tahun yang lalu. Sejak musim panas kemarin, ada beberapa spekulasi mengenai masa depan Modric. Ini dikarenakan kontraknya akan habis di musim panas tahun depan. Namun AS melaporkan bahwa Modric nampaknya akan segera melanjutkan karirnya di Real Madrid setelah manajemen Al Real berencana untuk memperpanjang kontraknya. Menurut laporan tersebut, manajemen Real Madrid awalnya sempat ragu untuk memperpanjang kontrak Modric. Ini dikarenakan usia sang gelandang sudah cukup tua. Ditakutkan performanya akan semakin menurun di tahun yang akan datang. Menurut laporan tersebut, manajemen Al Real akhirnya siap memberikan kontrak pada Modric setelah melihat performanya musim ini. Modric dinilai tampil dengan konsisten sejak awal musim. Tidak terlihat tanda-tanda ada penurunan performa terhadap pemain asal Kroasia tersebut. Itulah mengapa manajemen Madrid siap untuk duduk dengan agen Modric untuk membahas kontrak baru sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Modric akan mendapatkan kontrak jangka pendek di Madrid. Sang gelandang akan diberi kontrak berdurasi 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Real Madrid berjalan tertatih pada musim 2020-2021. Real Madrid beberapa kali berada dalam momen sulit.
Di sisi lain, beberapa pemain yang mereka lepas justru tampil gemilang. Performa inkonsisten Real Madrid membuat kebijakan transfer klub disorot. Bukan hanya tentang pemain yang dibeli, tetapi juga pemain yang dilepas Los Blancos ke klub lain. Sejak Zidane kembali ke kursi pelatih Madrid, ada beberapa pemain kunci yang dilepas. Di klub barunya tak jarang mereka justru tampil bagus. Gareth Bale misalnya, dia mulai memberikan kontribusi untuk Tottenham dengan catatan 2 golnya. James Rodriguez yang bermain untuk Everton pada musim ini bermain dengan sangat bagus di fase awal musim, tetapi belakangan performa menurun seiring dengan memburuknya hasil yang didapat Everton. Sergio Reguilon yang bergabung dengan Tottenham Hotspur juga tampil dengan sangat bagus dan merebut tempat di tim utama. Marcos Llorente dilepas Zidane pada musim 2019-2020 lalu. Madrid mendapatkan kompensasi 40 juta euro dari transfer pemain 25 tahun tersebut. Di bawah tangan Diego Simeone, Marcos Llorente menjadi pemain yang lengkap. Dia bisa memainkan banyak peran. Satu hal yang menonjol adalah kemampuan mencetak gol yang naik pesat. Pada musim ini misalnya, Marcos Llorente sudah mencetak 4 gol di La Liga. Achraf Hakimi yang sudah bekerja dengan Zidane pada periode sebelumnya, akhirnya dilepas ke Inter Milan. Dia pun kini menjadi pemain yang penting di Inter Milan. Antonio Conte memberikan banyak masukan penting untuknya hingga menjadi seorang bek sayap yang makin kinclong. Dani Ceballos juga tak kalah bagus, tetapi dia hanya dilepas dengan status pinjaman. Di Arsenal, Dani Ceballos justru mendapatkan tempat istimewa. Dia menjadi pemain yang dipercaya Mikel Arteta untuk menjadi pengatur serangan The Gunners. Jesus Vallejo yang dikirim ke Wolverhampton pada musim 2019-2020 lalu dengan status pinjaman. Vallejo kesulitan di Wolverhampton dan hanya menjadi penghuni bangku cadangan. Lalu dia pindah ke Granada pada Januari 2020. Vallejo langsung menjadi pemain inti dan kembali membela Granada pada musim 2020-2021 ini. Winger Real Madrid Lucas Vazquez dilaporkan punya destinasi baru untuk melanjutkan karir. Sang winger kabarnya akan pindah ke Inggris untuk bergabung dengan Manchester United. Defensa Sentral melaporkan bahwa Vazquez bisa melanjutkan karirnya di Inggris. Menurut laporan tersebut, MU cukup tertarik memboyong Vazquez ke Old Trafford. Ini dikarenakan Ole Gunnar Solskjaer menyukai fleksibilitas permainan Vazquez. Sang pemain bisa bermain sebagai winger dan juga wingback dengan sama bagusnya. Solskjaer menilai kemampuannya itu akan sangat berguna untuk Manchester United. Menurut laporan tersebut, MU akan mencoba mengajukan tawaran kepada Real Madrid untuk merekrut Vazquez. Rencana itu kabarnya akan dieksekusi di bulan Januari nanti. MU berencana mengajukan tawaran sekitar 15 juta euro untuk sang winger. Mereka berharap tawaran tersebut bisa diterima oleh pihak Real Madrid. Klub Serie A Inter Milan diberitakan tidak tinggal diam dengan ketertarikan Real Madrid terhadap Romelu Lukaku. Kubu Nerazzurri diberitakan akan memberikan kontrak baru untuk sang striker dalam waktu dekat ini. Sembilan pemain melaporkan bahwa Inter Milan tidak akan tinggal diam melihat Real Madrid yang ingin merekrut Romelu Lukaku. Kontrak Lukaku sebenarnya masih cukup panjang, ia akan membela Nerazzurri hingga tahun 2024 mendatang. Namun pihak Inter takut Real Madrid bakal membajaknya, sehingga mereka memilih untuk memproteksinya dengan kontrak baru. Menurut laporan yang sama, Lukaku sudah membulatkan tekad untuk bertahan di Inter Milan. Ia merasa nyaman bermain di Inter. Ia juga merasa menjadi bagian yang penting dalam proyek yang disusun Nerazzurri. Musim ini Lukaku masih tampil moncer di lini serang Inter. Striker timnas Belgia itu mengemas total 12 gol dan 2 assist dari 13 penampilan bagi Nerazzurri.